izin memperkenalkan diri, saya Dini Kurnia Dewi dari akuntansi AK7 atau semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam situs peninggalan Majapahit yang terletak di Trowulan. Salah satunya adalah Kolam Segaran. Kolam Segaran adalah salah satu peninggalan sejarah di masa kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Trowulan, Mojokerto. Kolam ini merupakan kolam buatan yang memiliki nilai arkeologis, bersejarah, dan berbudaya. Yang penting berikut adalah yang pertama, sejarah penemuannya. Untuk penemuannya, sejarah ini pada abad yang ke-13 hingga ke-15 Masehi. Nama Segaran berasal dari kata segera yang berarti laut. Dalam bahasa Jawa menggambarkan ukuran kolam yang luas seperti laut kecil. Kolam ini ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada masa kolonial dan menjadi salah satu situs utama dalam penemuan Trowulan. Untuk yang kedua, struktur dan ukurannya. Kolam Segaran berukur 375 meter kali 175 meter, menjadikannya salah satu kolam buatan terbesar pada masanya. Untuk yang ketiga, fungsi kolam. Fungsi kolam memiliki beragam macam fungsinya. Untuk yang pertama, untuk pameran kemegahan. Untuk yang kedua, pengairan dan irigasi. Untuk yang ketiga, tempat rekreasi. Dan keempat, penelitian dan pemugaran. Nilai sejarah. Untuk nilai sejarah, Kolam Segaran merupakan simbol kemegahan peradaban Majapahit yang mencerminkan kemampuan teknik bangunan dan manajemen air pada masa itu. Selain itu, situs ini memberikan gambaran tentang budaya dan kehidupan masyarakat kerajaan Majapahit. Terletak di Jong, Trowulan, Mojokerto. Candi Brahu dipercaya sebagai tempat pemujaan agama Buddha atau Hindu-Buddha sinkretisme yang berkembang pada masa Majapahit. Ada juga dugaan bahwa candi ini merupakan sebagai tempat pembakaran jenazah yang biasanya dilakukan pada lubang di sebelah sana. Dan juga ada juga bahwa candi ini merupakan peninggalan Majapahit. Aspek budayanya yang pertama adalah ritual agama, upacara pemujaan dan kehormatan kepada leluhur. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha mencerminkan sinkretisme kepercayaan yang menjadi ciri khas Majapahit. Untuk yang terakhir, arsitekturnya dibangun dengan bata merah, teknik konstruksi ciri khas Majapahit, Mojokerto. Berlokasi di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini dinamai Gentong sejak saat pertama kali ditemukan oleh masyarakat berupa gundukan tanah. Seperti gentong, dan terdapat banyak fragmen gentong di lokasi tersebut. Candi gentong ini dibagi menjadi dua, yaitu Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2. Yang pertama, untuk Candi Gentong 1 itu terletak di sebelah selatan, dan Candi Gentong 2 berupa struktur berdaerah bujur sangkar yang terdiri atas 3 berjajar. Candi Gentong 2 berupa struktur bangunan seluas 18,5 meter kali 18,5 meter yang terdiri atas bangunan utama berdana berbujur sangkar ukuran 7,10 mm kali 7 kali 10 mm dan dikelilingi oleh 7 bangunan lebih kecil yang ditata dengan komposisi sesuai arah mata angin. Berdasarkan temuan Stutika dan temuan lainnya mengidentifikasi bahwa bangunan ini bernafaskan Buddha. Candi Gentong ditemukan pada tahun 1889 dan dicatat oleh Verbeek dalam TBG XX11 pada tahun yang sama. Selanjutnya, Kanibal melakukan penelitian pada tahun
1907 dan disusul N.J. Krom pada tahun 1923. Penugaran terhadap candi ini dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1999 sampai 1000 hingga 2004. Baik, ini adalah letak Candi Gentong. Situs Upak adalah salah satu situs arkeologi yang berada di kawasan Trawulan yang terletak di Dusun Sentonorejo, Kabupaten Mojokerto. Situs ini diduga merupakan peninggalan dari masa Kerajaan Majapahit yang berfungsi sebagai tempat keagamaan, pemujaan, atau lokasi spiritual. Meskipun informasi tentang situs Upak tidak sepopuler Candi Tikus atau Kolam Segaran, keberadaan menunjukkan pentingnya Trawulan berbagai macam pusat kebudayaan pemerintah Majapahit. Di sini adalah situs-situsnya. Untuk struktur dan ciri khasnya adalah bahan bangunan bersih. Sebagian besar struktur situs Upak terdapat batu merah khas Majapahit dengan desain memiliki ciri khas yang mengidentifikasi fungsi keagamaan seperti altar atau struktur pemujaan, meskipun banyak bagian yang berupa reruntuhan. Pas adalah salah satu situs peninggalan bersejarah yang terletak di kawasan Trawulan, bertempat di Dusun Sentonorejo. Dan situs ini sering dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit. Salah satunya nilai sejarah yang unik, berikut penjelasannya. Ya, banyak sekali bentuk-bentuk yang sangat strategis di sini. Dan untuk deskripsi dan ciri khasnya, struktur sumur upas adalah sumur kuno yang terbuat dari bata merah. Ciri khas bangunan peninggalan Majapahit namanya upas. Nama ini berasal dari kata upas yang berarti racun. Hal ini mungkin terkait dengan air sumur yang dianggap beracun atau memiliki sifat khusus. Untuk keunikan sumur ini yaitu sering dianggap memiliki aura mistis dan dipercaya mengandung nilai negatif. Di sini adalah banyak sekali bentuk-bentuk sumur atau bentuk-bentuk bata merah yang bisa dilihat di sebelah sana. Itu ada dinding tambahan di bangunan ini, dan ada material karang, ada juga struktur sumur upas. Di sini ada bata MSI atau dari tumbuh keratuta bermutu tinggi. Selanjutnya di sini ada lapisan lepa atau disebut pemakaian lepa yang sangar pemerangkal yang semula sempat diragukan berasal dari masa Majapahit dari Belanda kalau nggak salah pada tahun 1999. Dan di lokasi sumur upas ini ada sumur yang bisa digunakan oleh masyarakat juga. Di situ adalah candi di sebelah sana. Dan di sini adalah masuk ke area situs atau struktur yang terletak di sumur upas Trawulan Mojokerto.
banyak sekali juga banyak bunga-bunga atau dupa-dupa yang terletak di situs peninggalan Majapahit di desa Sentanorejo ini yang terletak di Sumur Upas. Pada saat masa pembangunan ada sempat simpang siur tumpang tindih di sini. Semua struktur di situs Sumur Upas Kedaton tidak memiliki berasal dari salah satu masa pembangunan yang sama. Situs Sumur Upas Kedaton merupakan multi-layer occupating situs kesimpangsiuran struktur yang terlihat sekarang yang dipahami oleh sebagian akibat dari pendirian struktur atau pembangunan yang tumpang tindih dari beberapa masa berbeda di tempat yang sama. Dengan keyakinan ini terdapat atau diperkirakannya pembangunan masa awal tertentu beberapa pada lapisan bangunan masa yang kemudian biasanya perbedaan atau fase pembangunan didapat dilihat salah satunya dari bangunan penyusun bangunan. Untuk penyusun bangunan, namun harus dipertimbangkan pula adanya proses pembangunan ulang. Bangunan dari semua masa bukan tidak mungkin didirikan dengan manfaat batuan yang tersedia di masa sebelumnya. Akhirnya, tentu saja sangat sulit untuk merekonstruksikan bentuk-bentuk bangunan di situs Sumur Upas Kedaton di setiap masanya. Rekonstruksi bangunan di masa ini keseluruhannya rekonstruksi hanya dapat dilakukan di atas kertas. Dengan data-data tersebut, pengalihan arkeologi berdasarkan hasil penelitian selama ini diketahui bangunan-bangunan di situs Sumur Upas Kedaton dapat dikelompokkan berasal dari beberapa masa pembangunan yang berada teridentifikasikan, di antaranya dalam bentuk ukuran bata yang digunakan, teknik penyusunan bata, kesinambungan struktur, perbedaan level ketinggian struktur, atau konteks arsitekturnya. Adalah Dinas Struktur Air Situs Upas Majapahit Kedaton. Di sini terletak di sumur upasnya, kolahan, sanggar pemelangan, kolam parit, kolam berdingin lengkung, dan ini kolam parit. Beberapa fakta, kalau nggak salah tahun 2021, kalau nggak 2022, di Candi Brau dikirim di sini untuk pembuangan mayat ya, tapi di sini itu untuk pembakarannya di Candi Sumur Upas.